atau belum? Sudah siap untuk pembelajaran masa tidak? Oke, Mas Dilan. Waktunya apa, Nak? Ya, bisa disimpan dulu ya. Siap? Siap. Jadi disiapkan dulu sebelum kalian siap. Apa itu yang mau dipelajari hari ini? Jadi semuanya jangan dirapikan dulu. Tidak ada barang-barang yang ini tidak diperlukan ketika pelajaran. Maka ayo coba silakan kita kasih dulu. Baik. Kalau sudah siap semuanya, alangkah baiknya jika sebelum kita belajar kita awali dulu dengan Oke, belum. Silakan Ustazah ingin Mas siapa? Ayo Mas Arya. Pimpin. Ya, silakan. Sebelum belajar. Gerak-gerak dulu ya, kita senam kotak teman-teman. Tapi alhamdulillah semuanya berdiri. Silakan di sini. Ayo, mumpung masih pagi, kita senam kotak dulu. Ayo perhatikan di sini.
boleh kalian ngomongnya sambil berbisik aja. Nah, tapi kalau saya bilang 2, nanti berarti boleh bicara dengan yang keras. Tapi tidak ada tulisannya. Paham? Paham. Kalau 0, Diam. 1, Bisik-bisik. 2. Teriak. Bukan berteriak. Nah, kalau teriak kan ya itu teriak, tapi boleh berarti boleh berbicara. Nah, itu namanya berbicara seperti tadi. Siap? Siap. Oke. Ustazah mau tanya. Siapa di antara kalian yang pernah mendapat surat? Surat apa? Bebas, pokoknya pernah mendapat surat enggak? Surat Haji. Nah, surat apa? Surat Bazar. Surat Ikadi. Nah, Mbak Hana apa? Surat Ikadi. Surat Ikadi. Surat Bazar. Surat Bazar. Surat OMG. Ada lagi? Apa? Surat Petak. Jagoan pentas, bimbel pentas, apa lagi? Olimpiade, ya? Surat Olimpiade. Kalau tadi yang kalian sebutkan semua tadi, itu surat-suratnya kalian dapat dari mana? Dari sekolah. Dari ustazah, tapi yang mengeluarkan adalah sekolah. Kalau yang mungkin nggak dapat surat dari sekolah, dari temannya, pernah nggak? Ada nggak? Pernah? Hah? Dari siapa? Dari teman? Atau dari siapa, Mas? Oh, itu aja. Aduh, ya. Berarti antar teman ya? Dari teman. Oke. Baik. Oke. Perhatikan di sini. Yang biasa kalian dapat dari sekolah, bentuk suratnya yang seperti ini atau yang seperti ini? Itu yang sebelah kiri. Yang di sini. Ya. Kalau yang sebelah sini pernah nggak ada yang Pernah biasanya di WA. Oh, pernah biasanya di WA. Ya. Oke. Baik. Jadi ada yang tahu nggak ini kira-kira apa ya? Kok ada 2 surat tapi berbeda? Surat sekolah. Surat analog, satu surat analog, surat digital. Ada lagi yang mau menyampaikan di sini? Apa? Kira-kira yang ini ada surat apa? Di sini. Di sini ada seperti ini, ada di sini. Perbedaannya apa sih? Surat penting. Formal. Ada lagi surat penting katanya. Ada lagi surat apa? Mbak. Surat resmi. Yang resmi yang mana, Mbak? Yang kiri. Yang ini? Yang ini ya? Ini surat resmi. Kalau yang ini berarti kira-kira apa? Gak resmi. Ya, tidak resmi. Apa nama lainnya dan surat apa ini? Siapa sih? Hah? Berarti surat apa? Kan ada seseorang ngirim surat untuk temannya. Berarti surat apa? Surat Pribadi. Oke, baik. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar apa berarti? Surat apa? Surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi dan surat pribadi. Apa sih itu surat resmi? Apa itu surat pribadi? Oke, setelah itu kalian lihat video ini, tapi aturannya benar. Ya. Ya. Kalian silakan lihat video. Aturannya tadi apa? Kalau benar berarti apa? Siap. Siap. Oke, baik di sini. Untuk di video nanti suratnya ada keterangan surat dinas ya teman-teman. Semoga sobat pintar dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan Pintar Channel di pelajaran bahasa Indonesia.
Surat pribadi adalah jenis surat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang atau kelompok tertentu. Surat ini biasanya bersifat informal dan bersifat personal. Surat dinas digunakan untuk komunikasi resmi antara instansi pemerintah, perusahaan, atau lembaga dengan pihak eksternal atau internal. Baik, kira-kira yang dijelaskan dari video tadi apa saja? Perbedaan surat pribadi sama surat dinas. Perbedaan surat resmi dan surat dinas, perbedaannya pada apa saja? Perkataan. Kepala surat. Ada? Nomor surat. Ada apa berarti? Kalau ada nomor surat, ada ini pada apa namanya? Isi. Bagian Surat. bagian surat, ya, bagian surat. Coba kalau kalian lihat yang ini tadi, berarti perbedaannya pada apa? Coba Nomor yang surat dinas itu ada tanda tangan. dimulai dari awal, dari atas. Coba kalian lihat dari atas. Nah, dari atas berarti kalau angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Silakan angkat tangan. Ustazah tunjuk baru berbicara. Nah, ini boleh ini yang angkat dua ini. Ini aturan yang kedua ini. Berarti harus berbicara. Boleh bicara dengan keras. Silakan angkat tangan. Ayo. Kalau sebelum disuruh angkat tangan, kalian semuanya berbunyi. Ada yang ini. Kenapa salah angkat tangan kok? Nggak ada yang berani. Karena ini termasuk tata krama juga, adab juga. Ketika mau menyampaikan sesuatu, silakan angkat tangan dulu, baru berbicara. Jadi tidak yang sama berbicara, nanti bingung kalian mau bersuara dari mana ya. Nah, baik, coba silakan angkat tangan. Sebutkan satu aja, satu anak, satu perbedaannya. Angkat tangan dulu lagi, silakan. Ya, angkatin. Oke, yang informal yang mana, Mas? Oke, surat pribadi informal. Kalau surat dinas formal. Informal itu berarti kan tidak formal. Berarti boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Ya kan? Boleh. Misalkan ini. Coba. Halo Ella, apa kabarmu? Lama niat kita tak berkirim kabar. Nah, itu kalau dalam surat formal boleh tidak dengan kata-kata seperti itu? Ya, iya kan? Jadi bahasanya bebas. Yang dalam surat pribadi, ya kan? Ya. Bebas kali. Tapi kalau dalam bahasa ini surat dinas lebih formal bahasanya, harus pakai bahasa baku. Nah, bahasa Indonesia yang baku. Maksudnya akan dilaksanakan. Oke, ya perbedaan yang lainnya lagi, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu dan sebutkan, silakan perbedaannya. Ustazah mulai dari yang awal tadi, dari yang paling atas sendiri, dilihat perbedaannya tadi apa? Angkat tangan, silakan. Angkat tangan. Ya, silakan kawan. Ya. Silakan. Tanda tangan. Ini ada tanda tangan. Ini juga ada. Jadi perbedaannya apa? Ayo, angkat tangan silakan, Bapak. Nggak usah takut salah. Yang namanya ini kan pembelajar. Ayo, silakan. Ini Mbak. Angkat. Nah, tangannya tinggi. Ya, Mbak. Buka. Oke, baik. Surat dinas ada kepala suratnya. Kalau surat pribadi tidak ada. Lanjut. Perbedaan yang berikutnya. Angkat tangan dia, Bapak. Surat pribadi gak ada nomornya, saat ini gak ada nomornya. Sip. Surat pribadi tidak ada nomornya. Surat dinas ada nomornya. Lanjut. Perbedaan berikutnya. Angkat tangan, silakan. Lihat dari sini. Kalian lihat yang tertulis di surat pribadi, di surat dinas atau surat resmi itu di situ ada apa? Dan di surat pribadi itu tidak
ada perihalnya surat pribadi gak? Mantap, keren. Surat dinas ada perihalnya. Kalau pribadi tidak ada. Oke, dari sini sudah paham teman-teman? Sudah. Ya, yang belum paham boleh tanya dulu, boleh bertanya. Kalau sudah paham, ini Ustazah kasih percobaan lagi ya. Ya. Surat dinas atau surat resmi. Kalau yang di sini surat pribadi. Yang ini silakan mau maju ke depan, boleh langsung tulis bagian-bagiannya. Kira-kira nomor 1 ini mas apa ini boleh tulis yang di sini atau tulis yang di sini? Silakan. Ya. Nah. Ya. Berarti ini yang nomor ini saya turunkan dulu, Mbak. Saya turunkan dulu. Nah, oke. Kalau mau nulis di sana. Berarti namanya apa? Nah, bagian sini. Bagus. Nomor 2. Silakan. Itu ngisinya terserah kan? Loh iya, isinya sesuai ini. Surat. Bagian namanya apa ya di situ? Namanya apa? Nah, Boleh tanda tangan saja. silakan bebas kalian mau ngisi bagian mana? Bebas saya. Itu masih banyak yang kosong ya, banyak yang putra juga boleh silakan. Wah, tanda tangannya. Monggo. Ya. Ayo habisin kamu. Silakan. Ayo. Yang kosong. Ayo Mas, masih banyak yang kosong, silakan maju ke depan diisi. Berarti baik, kita kali ini bersama-sama ya teman-teman, perhatikan. Semuanya perhatikan ke depan. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk fokus. Mana dulu? Fokus. Rulala. Bagus. Kalau sudah tepuk fokus berarti silakan perhatikan ke papan tulis. Oke, baik teman-teman, di sini teman kalian menyampaikan di sini ada bagian nomor 1 ini adalah kepala surat, betul? Betul. Merupakan nomor surat, betul? Betul. Oke, baik. Lampiran, berarti ada lampiran surat, benar? Itu kan ada surat resmi dan ada surat pribadi. Nah, di sini selama ini kalian sudah pernah membuat surat belum? Belum. Sudah. Tapi hanya lewat nah, ya. Cuma bagian-bagiannya masih belum lengkap ya enggak? Iya. Ini nah kalau surat izin itu kan kalian dari pribadi dikirim ke sekolah. Kira-kira masuk surat apa? Kalau surat izin nanti kira-kira ada kos suratnya apa tidak? Surat izin dari kalian kan tidak masuk. Nah kemudian itu nanti terus menulis surat izin ke sekolah. Berarti yang menulis itu nanti kalau kalian tulis surat itu ada kopnya atau kepala suratnya apa dari kira-kira? Iya baik, ada? Ada enggak? Enggak ada. Kan yang ini dari kalian, tapi ditujukan kepada sekolah. Nah kalau ke sekolah, kira-kira bahasa yang digunakan bagaimana? Ini nanti buat kalian ya. Silakan dipikirkan habis ini buat kelompok dulu, jadi 3 kelompok. Nah, ini ya, boleh tuh, silakan. Adin, Mawan, Gilang, dan Sofwan bisa berada di tempat yang tepat karena kursinya pas-pas. Oke, next. Kelompok 2. Raihan, Intan, Fatih. Silakan kelompok 1. Raihan, Intan, Kiana, Okta. Berada di depan sini nanti. Kelompok 5 ya, 1, 2, 3 ya.
bagaimana? Biasanya Monggo dipikirkan ya. Kan ini suratnya dari kalian, terus kemudian dikirim ke sekolah, bahasanya bagaimana, dan silakan isinya kalian tulis, dipikirkan bersama kelompoknya. Coba. satu kelompok satu surat. Satu kelompok satu surat. Yang di sana Itu yang membuat surat itu kalian. Ya, yang membuat itu kalian. Berarti kira-kira masuk orang yang mana? Izin mas, izin dari sekolah nggak masuk sekolah. Izinnya berarti boleh sakit atau mau pergi atau ada acara apa silakan. Intinya itu membuat surat izin tidak masuk, itu intinya. mana saya ini Oke, baik, selesai ya. Ya. Sekarang perhatikan. Silakan kalian tukarkan ke kelompok yang lain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, sekarang silakan kalian lihat surat yang dibuat kelompok lain. Kemudian kalian nanti diskusikan kira-kira yang kurang apa, atau sudah benar semuanya kalian koreksi. Dari kelompok kalian itu kira-kira kelompok yang kalian lihat itu sudah benar atau belum? Ya, silakan jadi teman. Yang lainnya 0. Halo, ayo Mas. Silakan. Menurut kamu ini bagaimana suratnya? Sampaikan. Halo, yang lainnya silakan mendengarkan. Ya. Masih sesuai dengan aturannya tidak seperti itu. Jadi ketika menilai temannya, kelompok bukan masalah tidak sudah sesuai dengan bagian-bagiannya sudah lengkap atau belum. Disampaikan saja. Pendahuluan dan tujuan. Ya, perhatikan kelompok 2, kelompok 3. Halo. Ini kalian sudah dikoreksi sama yang kelompok 1. Apa yang belum enggak? Alamat surat. Alamat surat, terus mengirim surat mengirim surat pendahuluan. dan pendahuluannya. Ya, yang lainnya sudah ada. Sudah. Ini suratnya sudah lengkap. Ya, baik. Ayo, tepuk tangan ya. Lanjut dengan kelompok 2, Putri. Halo. Ayo 0 ya sekarang. Silakan 0. Dari kelompok 3 dari kelompok 3 yang kurang silakan
bagian-bagian suratnya sudah lengkap? Oke, baik, teman-teman. Oke, baik. Kita dengar jempol buat kalian semua. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, untuk yang terakhir, ini kira-kira apa ya? Untuk refleksinya, apa yang bisa kalian sampaikan? Oh ya, untuk tadi sebentar. Untuk surat izin itu masuk surat apa sebenarnya teman-teman? Surat pribadi. Surat pribadi tapi bersifat resmi ya. Jadi pribadi yang hampir ke resmi. Karena untuk susunannya masuk ke pribadi, tapi kata-katanya harus dengan bahasa resmi. Itu ya. Oke, baik. Ada yang mau menyampaikan untuk pembelajaran hari ini bagaimana teman-teman? Seru. Oke, seru. Ada lagi yang menyampaikan pembelajaran hari ini bagaimana? Senang. Sudah paham dengan Sudah. surat pribadi dan surat resmi? Oke, jadi teman-teman, kalau di dalam Islam yang tidak boleh ketinggalan apa kira-kira? Salam. Atau mungkin setelah kalian tahu dulu Nabi yang pernah mengirim surat dengan menulis basmalah pertama kali itu Nabi siapa? Yunus Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu dulu ketika mengirim surat, itu di atasnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalian juga boleh seperti itu. Jadi itu penanaman konsep, tidak apa-apa ya. Silakan ketika kalian mau menulis surat, jangan lupakan Bismillah ataupun terutama yang paling penting adalah salam. Itu tidak boleh tertinggal, terutama kita sebagai umat muslim. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semuanya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini.